Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Untuk pelajaran hari ini kita akan belajar seni budaya dan prakarya. Nah, ini dia. Sebentar. Seni budaya dan prakarya. Nah, atau SBDP. Nah, kenapa Bapak sendirikan video dari SBDP ini? Karena kalau Bapak jadikan satu dengan subtema 1, subtema 2, subtema 3, dan subtema 4, nanti videonya akan terlalu panjang dan mungkin anak-anak nanti akan bosan. Makanya Bapak sendirikan ya. Ini di penghujung tema 1 atau di akhir babak 1 yaitu SBDP. Langsung saja kita buka materi pertama. Pola irama sederhana. Nah, ini dia. Pola irama sederhana. Nah, anak-anak tahu nggak pola irama itu apa ya? Pola irama adalah panjang pendeknya bunyi. Nah, panjang pendeknya bunyi. Bagaimana itu, Pak? Artinya panjang pendeknya bunyi berarti ada bunyi atau nada yang panjang dan ada yang pendek seperti itu. Nah, tanda ini garis ini ya. Nah, ini garis yang straight. Nah, berarti nada yang pendek. Nah, ini dia. Ini nada yang pendek seperti itu. Nah, kalau hanya satu titik seperti ini. Nah, seperti ini. Hanya ada titik ini. Berarti nadanya panjang seperti itu ya. Nah, seperti lagu kupu-kupu yang lucu ini, kita bisa langsung nyanyikan bersama-sama anak-anak. Nah, ini kan yang di awal hanya ada titik yang di sini. Nah, ini di satu ini ada titik di sini, itu berarti panjang. Nah, kalau ada garis di atasnya nomor 2 ini, di atasnya nomor 1, di atasnya nomor 7, di atasnya nomor 6, 7, itu berarti panjang. Nah, seperti ini ya. 1, 2, 3. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Nah, seperti itu ya, untuk melihat panjang dan pendeknya pada bunyi atau pada lagu seperti itu ya. Bisa anak-anak tirukan nanti di rumah ya. Kita langsung ke materi selanjutnya. Nah, tekanan nada. Tekanan nada terdapat nada yang kuat dan juga nada yang lemah. Nah, ada nada yang kuat dan ada yang lemah. Tekanan nada yang kuat seperti orang yang berteriak. Nah, seperti orang yang berteriak itu adalah nada yang kuat ya. Tekanan nada lemah, nah, seperti orang yang berbisik. Nah, seperti itu. Orang yang berbisik itu nadanya lemah. Nah, kalau kita contohkan pada lagu, berarti ketika orang itu suaranya kencang, berarti dia menggunakan nada yang kuat. Nah, ketika dia memainkan nada yang pelan atau berbisik, berarti dia memainkan nada yang pendek. Nah, seperti itu. Nada yang kuat. Nah,
ditandai oleh tanda apa? Ini dia. Nah, tanda seperti ini itu nadanya artinya kuat. Nah, ke kanan ya. Nah, ke kanan. Kalau ke kanan berarti kuat. Nada yang lemah atau seperti orang berbisik itu ditandai oleh tanda mana? Ini dia. Nah, arah ke kiri. Nah, berarti tandanya lemah. Kalau yang kuat itu ke kanan, kalau yang lemah itu ke kiri. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, selanjutnya panjang pendek bunyi dalam lagu. Nah, pola irama bisa kita contohkan dengan ketukan. Nah, pola irama bisa kita contohkan dengan ketukan. Nah, ketukan seperti apa, Pak? Kita bisa contohkan menggunakan benda di sekeliling kita. Kita bisa memakai sendok, kita bisa memakai mangkok, piring, bahkan kita bisa memakai sumpit ini untuk memainkan ketukan. Nah, ketukan seperti ini. Nah, itu namanya ketukan yang membentuk pola irama ya. Pola irama berjalan menurut birama. Pola irama berjalan menurut birama. Nah, birama itu apa ya? Birama itu ditandai dengan tanda birama. Nah, tanda birama atau birama itu ditempatkan pada awal musik. Tanda birama ditempatkan pada awal atau kiri atas musik. Nah, pada awal ya, pada awal. Nah, kalian bisa lihat pada lagu Bintang Kecil ini yang 4/4. Nah, ini dia namanya apa? Tanda birama. Nah, 4/4 ini ya, itu namanya tanda birama. Nah, kita kembali lagi. Tanda birama dalam lagu yaitu contohnya 2/4, 3/4, 4/4, dan 6/8. Tanda birama 2/4 artinya berbunyi 2 ketukan. Nah, tanda birama 2/4 berbunyi 2 ketukan. Nah, 2 ketukan itu yang seperti apa, Pak? 2 ketukan itu seperti ini. Saya contohkan ya. Bapak akan memukul sumpit ini pada meja Bapak. Mejanya tidak terlihat, tidak apa-apa. Akan Bapak pukulkan pada meja dan akan Bapak pukulkan kedua sumpit ini. Ya. Tanda birama 2/4 berarti 2 ketukan. Nah, itu seperti lagu 17 Agustus ya, seperti ini. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Nah, seperti itu ya. Bunyi ketukan, bunyi 2 ketukan atau tanda birama 2/4 berarti 2 ketukan ya. Nah, tanda birama 3/4 artinya 3 ketukan. Nah, yang tadi 2, sekarang 3 ketukan. Berbunyi 3 ketukan seperti lagu Desaku ya, Desaku yang Ku Cinta. Anak-anak tahu lagunya, Bapak bisa contohkan ya. 3 ketukan. Bapak akan pukulkan pada meja dan Bapak akan pukulkan 2 sumpit ini seperti tadi. Desaku yang ku cinta, pujaan hatiku. Stop, seperti itu contohnya.
dan seterusnya. Kebetulan, nah, pada lagu Bintang Kecil ini ada ketukan berapa? Ada ketukan 4/4. Nah, ini dia ya. Ada ketukan 4/4. Kita bisa langsung praktekkan. Bintang kecil di langit yang tinggi, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Nah, seperti itu ya, tanda ketukan 3/4 yang ada pada lagu Bintang Kecil ya. Anak-anak bisa tirukan lagu Bintang Kecil ini menggunakan piring atau menggunakan sendok atau keduanya atau apapun bisa. Yang penting menghasilkan ketukan ya. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu gerak keseharian dalam tari. Nah, berarti seni apa? Seni tari. Ketika tadi kita memainkan musik berarti seni musik. Nah, sekarang kita belajar seni tari ya. Gerakan dalam tari meliputi 1. Gerakan tangan. Nah, mana tangan? Ini dia tangan ya. Gerak tangan dibagi atas gerak tangan dan lengan. Tangan itu mana? Tangan itu mulai dari telapak tangan atau ujung tangan ini hingga siku. Nah, ini juga masih termasuk tangan ya anak-anak. Nah, yang termasuk lengan mana? Nah, ini dia lengan. Ini namanya lengan ya. Ini sudah lengan namanya. Kalau yang sini siku sampai ke telapak tangan ini namanya tangan. Beberapa gerakan tangan yaitu mengepal. Nah, mengepal seperti ini. Membuka, melambai. Nah, melambai seperti ini ya. Dan gerakan tangan, gerakan putaran tangan. Nah, atau ukel, putaran tangan itu seperti ini ya. Yang kedua yaitu gerakan kaki. Nah, gerakan kaki tahu toh yang mana? Yang bawah itu. Gerakan kaki terdiri atas gerak telapak kaki dan gerak kaki itu sendiri. Nah, gerak telapak kaki itu bagian bawahnya kaki yang ini, yang untuk berjalan menapak itu ya. Dan gerak kaki itu gerak keseluruhannya, mulai dari paha itu sampai ke ujung kaki. Yang ketiga yaitu gerakan kepala. Mana kepala? Nah, ini dia, ini kepala dari ujung rambut sampai ke leher. Ini kita masukkan dalam gerakan kepala seperti itu ya. Nah, ini agak banyak gerakan kepala, yaitu seperti menoleh. Nah, menoleh seperti ini itu gerakan kepala. Mematuk. Nah, mematuk seperti burung tuk 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 tuk, itu mematuk ya. Mengibas seperti menoleh ya, tapi agak cepat ya, seperti membanting. Bet. Nah, itu mengibas. Berputar, mengangguk, mendongak, menggeleng, dan memalingkan muka. Itu semua gerakan kepala. Nah, sekarang kita akan belajar unsur utama dalam seni tari dan unsur pendukungnya. Unsur utama dalam tari yaitu
Ya, gerakan tari itu sendiri itu merupakan unsur utama dalam tari. Kalau tidak ada gerakan tari, tidak akan terjadi atau tidak akan ada yang namanya seni tari. Nah, seperti itu. Unsur utama dalam tari itu adalah gerakan tari itu sendiri. Unsur pendukung dalam seni tari yaitu iringan musik. Nah, Bapak tadi kan sudah mencontohkan iringan musik menggunakan ketukan. Nah, itu termasuk iringan musik ya anak-anak. Itu termasuk pendukung ya, itu termasuk unsur pendukung. Yang B yaitu tata rias. Tata rias atau make up. Nah, kadang kan ada yang seni tari mungkin berperan menjadi Anoman, dia harus membuat mukanya menjadi putih, menjadi penuh bulu. Nah, itu kan diperlukan make up yang mungkin sedikit tebal berwarna putih. Nah, seperti itu. Tata busana. Nah, yang ketiga, tata busana dan perlengkapan dekorasi atau properti. Tata busana yaitu contohnya seperti kita dalam pentas seni itu kebagian peran menjadi seekor kera atau Anoman ya. Nah, kita harus memakai baju seperti kera zaman dahulu dan menggunakan ekor-ekoran atau ekor palsu, nah agar menyerupai menjadi seekor kera. Nah, seperti itu. Dan perlengkapan tari atau properti. Nah, properti itu seperti contohnya kita memainkan seni tari yang berlatar tempat atau settingnya itu berada pada kawasan kerajaan. Nah, berarti kita membutuhkan perlengkapan atau properti seperti candi-candian. Nah, seperti itu ya. Ukir-ukiran yang membentuk mungkin patung zaman dahulu, relief dan lain-lainnya ya. Intinya kita propertinya mencocokkan dengan setting atau latar tempat yang akan kita gunakan. Nah, seperti itu anak-anak. Mungkin anak-anak bisa paham di sini ya. Kita langsung masuk ke materi berikutnya yaitu karya imajinatif. Nah, anak-anak tahu karya imajinatif. Karya imajinatif itu yaitu adalah sebuah karya yang bersifat khayalan. Nah, kita ambil dari kata-kata imajinatif atau imajinasi. Anak-anak tahu imajinasi? Nah, imajinasi itu seperti kartun yang kita tonton setiap hari. Dragon Ball, Doraemon, Naruto, One Piece, dan lain-lain sebagainya. Itu termasuk ke dalam karya imajinatif yang berbentuk kartun. Nah, seperti itu ya. Karya imajinatif adalah sebuah karya yang bersifat khayalan. Nah, ini dia titik tumpunya pada ini. Khayalan. Namanya saja sudah khayalan, berarti tidak nyata ya, atau khayalan itu tidak nyata. Nah, ini contoh dari karya imajinatif yaitu menggambar lukisan manusia bersayap. Nah, menggambar lukisan manusia bersayap itu termasuk karya imajinatif. Loh, kok bisa Pak menggambar karya imajinatif kok manusia bersayap? Kok kita menggambar gunung, kita menggambar pantai, itu bukan termasuk ke dalam karya imajinatif? Nah, mengapa? Karena gambar gunung dan gambar pantai yang mungkin anak-anak sering kali menggambarnya pada buku gambar
itu bukan karya imajinatif karena itu adalah apa? Itu adalah pandangan nyata atau itu adalah bentuk nyata, bukan khayalan ya. Kalau yang tidak nyata atau khayalan itu seperti kartun. Nah, itu kan kita buat-buat khayal ya, tidak nyata seperti itu. Nah, lukisan manusia bersayap tadi ini termasuk karya 2 dimensi. Nah, ada karya 2 dimensi dan karya 3 dimensi. Nah, 2 dimensi itu seperti apa, Pak? 2 dimensi itu seperti lukisan. Nah, kenapa kok bisa 2 dimensi? Kenapa kok bisa lukisan itu disebut 2 dimensi? Karena karya seni 2 dimensi ini mempunyai panjang dan lebar. Nah, seperti itu. Contohnya, nah, Bapak punya gambar asli ini. Nah, gambar tangan ya. Kenapa ini kok bisa disebut 2 dimensi? Karena ini hanya mempunyai panjang, mana panjangnya? Ini dia, ini panjang dan lebarnya ini. Oh maaf, ini panjangnya panjang dan yang ini lebarnya. Nah, seperti itu. Dan bisa dilihat pada satu sisi saja. Nah, satu sisi saja. Kan kalian lihatnya dari satu sisi. Nah, dari sini saja. Nah, dari sini saja, dari depan. Kalau melihat dari samping tidak bisa, walaupun bisa tetapi tidak akan seindah bila kita melihatnya pada bagian depan. Nah, seperti itu anak-anak. Kita langsung lanjut ke contoh lukisan imajinatif. Nah, ini dia lukisan imajinatif. Nah, lukisan imajinatif yaitu seperti lukisan manusia bersayap. Nah, ini dia imajinatif. Itu termasuk lukisan imajinatif. Nah, lukisan manusia berkuda mana? Ini dia. Nah, lukisan manusia berkuda itu juga termasuk karya imajinatif. Kenapa, Pak? Kok kedua gambar ini termasuk karya imajinatif? Karena manusia bersayap, manusia yang mempunyai sayap, dan manusia berkuda atau kuda yang mempunyai badan setengah manusia itu termasuk karya atau lukisan imajinatif ya, karena itu bersifat tidak nyata. Di dunia kita tidak ada yang seperti itu. Adanya digambarkan di buku novel, di dongeng, kartun, dan karya khayalan atau imajinatif lainnya. Nah, seperti itu ya anak-anak, semoga paham. Nah, kita sekarang masuk ke karya imajinatif yang kedua, yaitu patung yang indah. Nah, patung yang indah ini banyak macamnya. Nah, contohnya seperti ini. Bapak akan langsung berikan contohnya ya, anak-anak bisa mencerna. Nah, kalau karya 2 dimensi tadi memiliki apa? Panjang dan tinggi. Nah, seperti itu ya. Bedanya dengan karya 3 dimensi. Nah, ini karya patung imajinatif. Patung itu termasuk 3 dimensi. Kalau yang sebelumnya lukisan itu 2 dimensi. Nah, apa bedanya? Patung ini termasuk dalam 3D atau 3 dimensi. Nah, kalau lukisan tadi termasuk apa? 2 dimensi. Nah, seperti itu.
Apa bedanya? Nah, bedanya terlihat jika pada karya 3 dimensi itu mempunyai apa? Mempunyai isi. Nah, mempunyai isi dan kita bisa lihat dari berbagai macam sisi. Nah, anak-anak, contohnya kalau kita pergi ke Jalan Pahlawan di patung Merlion ya, yang bentuknya singa. Nah, kita bisa lihat dari sisi utara, kita bisa lihat dari selatan atau ke timur atau di baratnya. Kita bisa melihat dari berbagai macam sisi karena itu termasuk ke dalam karya 3 dimensi. Nah, seperti itu ya. Nah, patung termasuk karya 3 dimensi. Nah, 3 dimensi itu berarti mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Nah, kalau 2 dimensi tadi mempunyai apa saja? Mempunyai panjang dan lebar saja. Nah, kalau 3 dimensi itu mempunyai lebar. Dan yang paling jelas ini, memiliki ruang isi dan dapat dilihat dari berbagai sisi. Nah, seperti itu. Kalau lukisan, lukisan seperti ini kan kita tidak bisa melihatnya dari berbagai sisi. Nah, kita melihat dari sini nggak bisa. Kita melihat dari sini, nah nggak bisa. Kita bisanya hanya melihat pada satu sisi. Nah, beda dengan patung, kita bisa melihatnya dari berbagai sisi, atau kita bisa melihatnya sambil berjalan-jalan atau mungkin berlari, bisa kita melihatnya ya, seperti itu. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu membuat hiasan dari bahan alam dan buatan. Nah, bahan alam adalah bahan yang berasal dari alam lingkungan. Nah, alam lingkungan atau alam yang asli, yaitu contoh-contoh bahannya yaitu biji-bijian, daun-daunan, bunga, dan lain-lain sebagainya. Nah, bedanya dengan bahan alam dengan bahan buatan, yaitu berasal dari buatan manusia. Nah, kalau bahan alam yaitu juga berasal dari alam. Nah, kalau buatan, namanya saja buatan, pasti buatan dari manusia ya, seperti itu. Contoh bahan buatan yaitu kaca, plastik, dan besi. Nah, itu semua termasuk buatan. Nah, kita akan masuk pada materi hiasan dari alam. Nah, ini hiasan dari alam. Contohnya yaitu kolase. Nah, kolase itu apa ya? Kolase adalah cabang seni rupa. Nah, anak-anak tahu seni rupa? Nah, namanya saja seni rupa, yaitu seni yang mempunyai rupa atau mempunyai bentuk. Nah, seperti itu. Bedakan dengan seni musik. Nah, seni musik tidak ada rupa ya, tetapi ada musiknya. Kalau seni rupa mempunyai bentuk, seperti itu ya. Kolase adalah cabang seni rupa. Kolase itu apa, anak-anak? Nah, ini kolase meliputi kegiatan cara tempel-menempel menggunakan bahan buatan ataupun bahan alam. Nah, namun contoh di sini Bapak akan menggunakan contoh dari alam ya, seperti ini. Seperti itu. Kolase dari bahan alam. Nah, ini dia gambar dari
lebah. Nah ini yaitu menggunakan bahan alam, yaitu apa? Bahan apa? Daun ya, bahannya daun. Nah kalau yang ini, nah kecil-kecil ini tidak memakai daun. Yang ini memakai apa? Memakai biji. Nah yang ini memakai biji, yang ini ya memakai biji. Nah kita akan belajar cara membuat kolase dari biji-bijian. Nah ini dia kolase dari biji-bijian. Nah ini juga termasuk kolase, bergambar kura-kura. Nah bagus ya kura-kuranya, indah sekali yang buat. Nah kita akan mengetahui kok bisa ya buat yang bagus seperti itu. Nah kita akan pelajari membuat kolase biji-bijian. Bahan yang dibutuhkan yaitu biji kacang hijau, biji kedelai, dan beras ya. Bisa menggunakan beras untuk yang mana? Nah untuk matanya ini, untuk kedua bola matanya ini ada warna putih, itu bisa menggunakan beras. Nah seperti itu. Yang kedua yaitu kertas karton. Nah kalian tidak menggunakan kertas karton tidak apa-apa, nanti yang penting kertasnya itu kertas yang tebal. Nah kenapa kok harus kertas yang tebal Pak? Karena kertas yang tebal itu adalah kertas yang kuat untuk menempel dari biji-bijian. Bayangkan kalian menggunakan kertas yang seperti ini. Nah kalau kalian menggunakan kertas yang seperti ini untuk membuat kolase, nanti tidak akan kuat. Nah ini terkena angin saja sudah bergerak. Nah apalagi untuk membuat kolase, nanti akan ke mana-mana. Nah yang ketiga yaitu lem. Nah ini lem untuk menempel biji-bijiannya ini. Nah untuk menempel biji-bijiannya ini. Yang keempat yaitu pensil ya, pensil untuk membuat polanya ini. Nah sebelum kalian menempel, kalian harus membuat polanya terlebih dahulu ya, membuat wajahnya dulu ini, membuat wajahnya dulu, membuat tempurungnya, membuat kakinya dahulu menggunakan pensil. Nah begini, setelah semuanya sudah, nanti baru bisa ditempeli sama apa? Sama lem dan biji-bijian. Seperti itu. Yang kelima yaitu cotton bud, atau yang biasa kalian gunakan untuk membersihkan telinga. Nah seperti itu. Itu berguna untuk merapikan kita membuat kolase agar tidak berantakan ke mana-mana ya, seperti itu. Nah sekarang kita ke langkah-langkah pembuatan. Nomor 1, siapkan biji-bijian yang dibutuhkan. Nah tadi apa saja biji-bijiannya? Biji kacang hijau, biji kedelai, dan beras ya. Nomor 2, buat pola gambar. Gambarnya bebas pada kertas. Nah ya, bebas kalian menggunakan atau memilih tema apa, misalnya binatang, hewan atau hewan-hewanan seperti kuda, kucing, anjing, burung, ikan, dan sebagainya. Atau mungkin anak-anak ingin menggambar gunung, mungkin ingin menggambar pantai, bisa menggunakan biji-bijian. Tapi mungkin untuk gambar yang full atau penuh dengan biji-bijian akan membuat dengan waktu yang lama atau menghabiskan waktu yang sedikit lama dengan kita membuat binatang ya.
nomor 3, oleskan lem sedikit demi sedikit pada pola gambar. Nah, untuk mengelemnya kita sedikit-sedikit atau sedikit demi sedikit, jangan langsung semuanya. Nanti anak-anak belum selesai menempel biji-bijiannya sudah keburu apa? Sudah keburu kering lemnya. Iya, soalnya lama menempelnya. Contohnya kita mengelem kepalanya dulu. Nah, ini kita mengelem kepalanya dulu, baru kita tempelkan biji-bijiannya pada ini. Nah, seperti itu. Jangan kalian lem semuanya, nanti malah keburu kering, nanti malah nggak jadi nempel, seperti itu. Nah, setelah kita menempel lem sedikit demi sedikit, kita tempelkan biji-bijian pada pola sampai selesai ya. Namun kita jangan lupa di langkah-langkah yang terakhir, perhatikan variasi warna. Nah, variasi warna seperti apa? Seperti ini. Ini tempurungnya warna coklat. Nah, yang ini juga berbeda dengan warna tempurungnya seperti ini. Jadi kita bisa bermain variasi warna dan bentuk keindahannya. Nah, sampai di situ anak-anak ulang nanti videonya. Ini adalah materi terakhir, yaitu SBBP, Seni Budaya dan Prakarya, atau materi terakhir pada tema 1. Bapak harap anak-anak bisa belajar dari video Bapak, atau mungkin kalau video Bapak kurang materinya atau mungkin masih kurang terpahami dari video Bapak, bisa langsung tanyakan atau mungkin bisa melihat video lain kalau mungkin video Bapak kurang paham. Nah, seperti itu. Terima kasih. Semoga semua materi tema 1 ini anak-anak bisa paham semuanya. Bapak undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.